Kalau gue sih karena gue orangnya terlalu modifikator ya. Anjay. Berat gini ya. Aduh. Wow, gue tapi nggak nyangka sih lu bilang kayak jauh gitu. Ya kalau kita ngomongin brandnya ya jauh ya. Jadi dia spakbornya itu tidak lurus, Nggak tidak simetris seimbang, ya. tidak simetris. Masuk akal aja sih kalau gue karena emang motor ini sesuai sama looknya. Lagi balik lagi. Iya, lagi-lagi kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gua Jody dan samping gua ada Rival Nur Hisyam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Rival Nur Hisyam dan Jody Motovlog. Nice. Oke, jadi dalam video kali ini kita mau ngebahas salah satu motor dari pabrikan sayap yang sebenarnya sih sampai saat ini menjadi topik pembicaraan sebenarnya. Iya. Dan juga teman-teman, salah satu dari teman-teman juga ada yang request kan bahas apa nih, dan inilah salah satu yang di request. Jadi kita bahas soal Honda Stylo 160. Anjay. Tapi ngomong-ngomong nih, kita belum ada nama ya, kayaknya namanya Motopods aja kali ya. Motopods oke sih. Motopods maksudnya Moto Podcast. Iya, Moto Podcast. Jadi semua motor kita bahas. Iya. Gitu. Pokoknya kalian request topiknya apa kita bahas. Betul. Yang menarik tentunya ya. Ya no sara, no apa sih sebutannya? No senggol-senggol kali ya. Senggol-senggol, iya kita mah semua teman lah ya. Semua teman. Cuman No kan drama juga. Ya cuman kan mungkin ada beberapa pendapat aja dari kita gitu. Dan tentunya pendapat kita tuh genuine ya, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang nanti kita bahas. Betul. Jadi ini keluar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Betul. Jadi Honda Stylo, Yes, gimana? menurut lu gimana Honda Stylo? Secara looks dah, secara Look looks dulu dah. ya. Secara look cukup menggemparkan juga. Karena looknya bagi gua ganteng banget. Fair aja emang seganteng itu dengan motor yang sekelasnya ya. Kayak Villano, Fazio. Kalau mereka kan lebih ke lucu ya. Kalau Villano sama sih dimensinya kurang lebih nggak beda jauh. Tapi looknya bagi gua ganteng. Apalagi bagian stop lampnya. It's like a Porsche GT3 RS bro. Anjay, gila. Lu boleh lihat deh. Serius? Ih serius. Wow. Belakangnya ganteng banget, belakangnya gue suka banget. Wow, gua nggak expect. Ya kan? Kalau menurut lu gimana? Menurut gua Honda Stylo dia kan berarti memasuki segmen-segmen matic yang estetik ya. Iya. Kayak Vespa lah ya. Let's say kita kan bilang kayak Vespa like gitu bentuknya. Kalau gue bilang sih depannya kayak Vespa Sprint. Karena mau bagaimanapun Vespa Sprint yang memang muncul duluan dengan bentuk seperti itu. Ya mungkin sebenarnya bukan Vespa doang sih, ada Lambretta, ada Scomadi, ada ya Banyak. banyak lah ya macam-macamnya. Dan Honda ternyata juga masuk di kategori ini dengan mesin 160 cc-nya Vario. 159, ya benar 160. Ya kan, anggapnya 160 lah ya gitu kan biar nggak pusing. Terus kemunculannya si Stylo ini sebenarnya juga cukup menggemparkan pasar di Indonesia sih menurut gue. Sebenarnya nggak baru ya mereka memasuki segmen ini karena sebelumnya ada Honda Scoopy. Betul. Honda Scoopy juga kayak sebenarnya menurut gue juga bukan yang terlalu ikonik di segmen ini, tetapi dia hanya sebagai ya let's say kita bilang motor buat lady biker nggak sih? Iya. Ya kan buat hari-harian tapi untuk yang cewek-cewek. Tapi pada saat Scoopy pertama, gen pertama itu cukup hype loh Pak sebenarnya. Cukup hype banget. Mungkin Scoopy sekarang sih emang ya itu lady bikers banget sih emang. Iya, jadi image-nya tuh kayak motor feminim lah. Iya. Nah, sedangkan kalau Stylo itu lebih ke cowoknya sebenarnya yang memang anak muda, pengen gaya, pengen keren, tampilan dengan motor kecil matic-nya yaitu si Stylo plus ya Honda sih. Harusnya kan motor irit, motor bandel. Iya. Dengan mesin yang ternyata juga kencang juga sebenarnya kan Vario 160 itu Iya. Dengan frame yang kayak gitu ya, sebesar itu dikasih mesin 160 cc itu cukup kenceng sih seharusnya. Terus juga banyak juga yang bilang Honda Stylo itu seperti kayak Honda Vario yang berubah baju lah. Lu setuju nggak dengan istilah itu? Sebenarnya kalau ngomongin berubah baju nggak juga sih karena kan masing-masing dari tipe tersebut kan punya karakternya juga ya. Mungkin Vario emang lebih cocok untuk lu bekerja, tapi kalau Stylo untuk lu mejeng gitu aja sih. Iya, arah kiblatnya sih ke situ ya. Ya memang buat lifestyle jadinya.
Dibilang mau dipakai harian bisa aja, tapi Bisa aja. esensinya nggak ke situ. Iya. Stylo. Dan banyak juga sih ternyata ya makin kesini yang gue liatin itu Honda khususnya AHM mengkolaborasikan si Honda Stylo ini dengan beberapa influencer. Iya. Influencer yang let's say kita bilang inilah ya yang secara fashion, secara lifestyle tuh mendukung lah. Betul. Jadi akhirnya makin yakin bahwa Honda Stylo ini sebenarnya ya motor mejeng, maksudnya motor buat gaya gitu. Motor buat gaya, emang dari bentuknya, looknya kan, warna-warnanya, apalagi yang warna yang greennya itu loh. Warna greennya cakep sih. Cakep sih greennya kan, makanya. Makanya lu bilang kayak Porsche itu warnanya apa? Bukan, stop lampnya pak. Stop lamp. Stop lampnya kayak Porsche GT3 RS. Wow, gue tapi nggak nyangka sih lu bilang kayak jauh gitu. Iya kalau kita ngomongin brandnya ya jauh ya. Harganya berapa sih Apa nih? si Stylo ini? Kurang lebih di gocap ke bawah ya. Boleh lihat kali? Kita lihat ya. Kita lihat. Karena kan seiring bertambahnya tahun pasti ada penurunan atau penaikan ya pak ya. Naik sih. Naik sih harusnya ya Nggak kalau mungkin sekarang. turun Indonesia kecuali second ya. Kita lihat ya. Harga Stylo Di websitenya. 160. Karena memang Honda Stylo itu kalau gua lihat sebenarnya dengan eksistensinya dia ada, sebenarnya jadi lebih banyak opsi aja sih. Jadi orang kalau misalnya mencari motor-motor yang let's say motor yang estetik, Vespa Lux gitu, ya Honda main. Ya Tadi kan lu juga sempat bilang kan Yamaha ada Fazio sama Villano. betul. Menurut gua dua motor tersebut jatuhnya nggak bisa di head to head sih. Karena kalau kita bicara soal overallnya termasuk sisi engine jauh sih. Mungkin Villano bisa John. Ya Villano bisa tapi kayak kalau Fazio kayaknya 125 cc jauh banget gak sih? Nggak jauh banget tapi kayak ada gapnya yang cukup besar gitu. Betul. Mungkin secara harga, nah sama makanya kita lihat harga. Nih harga Honda Stylo start dari 28 juta sampai 32 juta. God damn. On the road. On road 32 juta. 32 juta. Paling murah 28. Iya. Masuk akal nggak menurutmu? Masuk akal aja sih kalau gue karena emang motor ini sesuai sama looknya. Dia sih kayak lebih menjual gitu ya. Iya lebih menjual. Lebih karena ada karakternya. Kan sekarang pabrikan sebelah si Villano sama si Fazio itu kan nggak jauh kan harganya segituan juga. Iya Fazio lebih murah sih 22 kan. Iya. Villano 22 berapa? 24. Villano 32. Oh iya. 31. Wow, malah Startnya kayak dari start 27 sampai kan ada tipe-tipenya ya. Gitu. ya cuman berarti kalau kita ngeliat gitu jadinya lebih value for money Stylo dong. Iya memang mesinnya 160 cc ya kan. Terus bentuknya juga unik gitu. Tapi pas kemunculannya si Honda Stylo tuh sempat heboh. Lo tau nggak yang kabarnya? Jadi Honda Stylo itu dikirim ke konsumen. Bagian spakbor belakangnya nggak lurus. Nggak lurus itu hampir semua. Ya cukup rame lah. Jadi dia spakbornya itu tidak lurus, Tidak simetris seimbang, ya. tidak simetris. Mungkin kalau orang yang OCD banget mungkin jadinya kayak Jadi pusing ban di kali. sini, spakbor di sini gitu. Ya? Jadi kayak kan males gitu ngelihatnya. Tapi kayak gitu tuh ternyata cukup banyak yang dialamin sama beberapa konsumen. Tapi kalau ngomongin rangkanya dia ESAF gak sih? ESAF. Apakah akan terjadi kembali? Oh enggak. Enggak lah. Coba Berarti ini kita ESAF konfirmasi. 2.0 ya. lebih diperbarui lagi. Iya, new generationnya of sassisnya si Matic Honda kan. Iya. Dengan harapannya adalah sasisnya lebih ringan tapi tetap kokoh. Jadi impactnya mungkin secara handling bisa lebih lincah dan lain-lain. Tapi kan semua juga Ya, pasti sempat ada ada kelebihan, kasus itu. ada kekurangan juga bro. Kekurangannya memang jadi ya Mungkin durability-nya jadi nggak sekuat kayak dulu. Tapi belum ada sih kalau Stylo, gue belum pernah dengar kasus belum kenapa-napa. ya karena tahun baru ya. 2000 berapa ya? 2023. Mungkin kalau ditaruh di pesisir pantai, rumahnya yang daerah situ sih kayaknya hancur-hancur juga sih. Nggak juga lebih sih. cepet sih, lebih cepet. Enggak lah. Hawa pantai lebih jahat bro. Masalahnya gini, banyak orang yang bikin konten ya ESAF, tapi kalau yang motor-motor barunya gue belum pernah ngeliat atau mungkin gue belum cukup untuk nge-research lebih dalam gitu. Ya who knows lah soal ESAF ini. Iya ya udahlah ini mah
Biar yang ngerasain aja. Iya. Lagi apes aja lu pada. Mungkin gitu. apes ya, Iya. Kau juga harusnya kan garansi kan. Betul. Jadi harusnya aman. Tapi di luar dari SF itu si Honda Stylo, lu udah pernah nyobain belum? Udah sempet nyobain yang temen dan ngomongin feel-nya sih gue lebih berasa di mesinnya aja sih 160cc yang tadi gue bilang 160cc dikasih rangka sekecil itu jadi kayak Lebih agile, iya lebih lincah gitu. Tapi emang iya sih, mesinnya sih gue bilang halus, terus responsif, dan bisa dibilang lebih refine daripada Vario 160-nya sendiri. Dipakai buat jarak jauh pun juga Masih enak. masih enak. Toh juga udah ada juga kan kreator yang pakai Honda Stylo buat touring gitu. Dan gue approve juga sih sama cara marketing si Stylo ini sih Pak sebenarnya. Kayak berkolaborasi sama Reza Arab. Oh iya. Karena kan Reza Arab punya kelainan yaitu yang buta warna. Iya, belum nggak bisa ngebedain warna tertentu lah. Iya, buta warna. Jadi dia ambil sisi itu. Tapi jujur ya, cakep loh. Hasil kolaborasinya Kolaborasinya sih cakep. Kolaborasinya cakep. Nah, jadi sesuai banget lah sama si nama Stylo-nya ini, bro. Tapi menurut gue ya, kalau gue jadi user Stylo, justru motor itu nggak mau gue banyak apa-apain. Entah kenapa maunya ya udah dengan kemasan yang standar aja. Originalan aja ya. Originalan ya, mungkin tipis-tipis bagian pengereman itu pun nggak ganti kaliper atau master rem. Mungkin mainin di sisi eksteriornya aja sih udah keren sih. Iya, sebenarnya udah cukup Stylo. banget. Stylo udah ganteng banget. Apalagi sekarang udah banyak banget aftermarketnya dari Iya. ada stop lampnya makin cakep juga gitu. Variasi lah. Iya, gitu kan. aftermarketnya. Makanya. Jadi part-part main look eksternal. juga udah cukup sebenarnya. Intinya kalau dibilang kanvas ya bisa juga, cuman kalau gua secara pribadi nggak mau gua banyak rubah sih. Kalau lu gimana? Kalau gue sih karena gue orangnya terlalu modifikator ya. Anjay. Berat gini ya. Aduh. Pasti gue ubah-ubah karena sebenarnya di samping motornya keluar udah ganteng, tapi tetaplah ada kekurangan dari sudut pandang yang berbeda. Makanya gue Apa tuh kekurangannya? Kita coba jabarin. misalkan ya kayak motor ada sudut pandang yang gantengnya, ada yang jeleknya misalkan Oke. kayak gitu kan. Nah, adanya si modifikasi ini untuk menyempurnakan sudut pandang itu, Tapi bro. nggak ngerubah bentuk juga, jadi tetap jelek dong di Enggak juga, enggak. Kayak misalkan ganti velg, velg. dari samping jadi cakep gitu. Yang tadinya mungkin dari samping kok motornya kayak bantet banget ya gitu. Ganti velg jadi manis ya gitu loh maksud gua. Tapi apalagi selain itu poin minus dari si Honda Stylo menurut lu? Oke, kalau poin minus dari Honda Stylo, ESAF. Gak tahu sih, gua terlalu memikirkan rangkanya aja sih. Oh masih Masih. Kalau minusnya sih itu, tapi overall semuanya sih oke-oke aja. aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Justru kalau gue minusnya karena gue tadi bilang itu motor lebih bagus ya standar, jadi gue saking bingung nih buat modif ya. Oke. Jadi kayak nggak ada celah buat dimodif. Soalnya ya menurut gue tuh motor cocoknya standaran aja. Standaran aja. Itu satu. Yang kedua ya tadi juga sama sih, kayak ada terbayang-bayang SF tapi Iya, sebenarnya udah masa lalu juga Iya, sih. masa lalu ya. Toh juga gue belum ada lihat lagi kabar soal silo brak gitu kan, nggak ada gitu ya. Terus minusnya lagi karena gue udah pernah coba juga, pengeremannya sih rada gembel sih. Oke. Padahal depan belakang disc brake kan? Iya, depan belakang disc brake. Kalau secara value bagus, tapi secara implementasinya Mungkin karena masih kurang. ringnya kecil juga sih. Bisa jadi. Tapi kalau akselerasi ngebut. Iya, berarti nggak sesuai sama. Berarti Iya. harus di-upgrade dari sisi pengereman ya bro ya? Jadi mungkin gitu ya, akselerasinya ngebut tapi dia tidak diimbangin dengan pengeremannya. Mungkin disc brake-nya nggak pakai kualitas yang terbaik mungkin ya. Iya, mungkin nggak pakai yang itu sama. Karena dia udah habis HPP-nya di mesin. sama jasa desain, Iya, sama jasa desain. sama jasa influencer. Karena Abis mungkin kalau orang awam ya bro ya, kalau orang awam mungkin lihat disc brake ya disc brake aja gitu. Padahal mah ada grade-grade-nya juga bro. Makanya kalau kayak disc brake MotoGP bukan bongkahan besi bro, itu karbon aja. Iya, dan itu pun untuk bisa dia ngerem pakem harus jalan dulu dan Iya. harus kondisinya, kalau kita bicara yang disc brake karbon ya yang dipakai MotoGP, harus panasnya itu di atas 100 derajat kalau. Tuh kan. Berarti ya Gila. iya makanya berarti kan nggak Kalau cuma dalam suhu yang dingin udah kan. ya bablas aja. Berarti kan ini yang mungkin kualitas disc brake-nya Kurang. ya grade-nya nggak terlalu yang bagus. Kurang. Makanya kan lu udah cobain juga kan Iya, kalau gue sih bilang kurang. Maksudnya
logikanya kan itu udah disc brake depan belakang, bro. Mm-mm. Kenapa masih belum pakem gitu kan? Ya kalau yang belakang sih nggak usah ditanyain ya. Yang depannya aja sih sebenarnya kayak masih rada kurang gigit. Atau mungkin itu tadi, jadi kecepatannya tidak diimbangi dengan untuk daya berhentinya gitu. Iya, berarti harus dikasih Brembo monoblok Brembo depannya, Ji. monoblok stilema. Nah, jadi kalau setelah ngerem muter. Ya nanti kebalik malah mesinnya yang tidak mengimbangi. Terakhir dah. Apa nih? Lo ada budget mau nggak stylo? Mau. Lo kasih nilai berapa? Ada budget, gue pasti mau beli stylo, lumayan buat beli sayuran gitu. Udah. Biar berstyle kan. Iya dari namanya juga udah style kan. Iya, Bergaya. kayak motor Vespa kan di luar jadi motor sayur, Pak. Oh shit, bener. Iya kan, buat beli galon kan. Oke. Oh gimana? Ya buat beli galon, Pak, kalau di luar kan. Keren juga. Buat ke supermarket. Kalau Vespa nanti tuh beli apa? apa? Berarti ini nanti beli Buat apa? beli popok. Enggak ada. Ya buat dipakai aja pokoknya kemanapun. Berarti mau punya. Mau punya. Oke. Untuk Kalau rate-nya sendiri dari keseluruhan ya. Keseluruhan 1 sampai 10. 8. 8. 8. Kalau gua Mau beli nggak? ya Honda Stylo ya. Mau sih. Iya kan? Kalau Honda Stylo tapi warna merah. Oke, kalau gua warna green. Lo hijau, gua merah. Fungsinya untuk apa? Untuk bergaya. Iya, stylo. Stylo. Style. Style. Tapi GTO. sebenarnya gini ya. Honda Stylo itu kalau misalnya beneran gua nanti pakai, bukan gua pakai buat touring, paling buat realitanya buat aktivitas sehari-hari aja. Iya sih. kan, buat daily Buat kan. daily. Iya. Paling gua pasang box di belakang. Oh iya, bisa. Jadi ya, tapi box Ala-ala bukan Europe box yang, ya. Ala-ala Europe kan pada bukan pakai box box. yang rice cooker gitu bukan. Iya, Yang paham, bukan paham. touring gitu bukan, tapi kan ada tuh yang estetiknya juga atau apa. Kalau soal rate 1 sampai 10 gua sih 7 sih paling. Kenapa 7? Ketika lu bermain di segmen yang memang lebih mengandalkan desain, desain yang let's say tidak lekang oleh waktu, kan model-model kayak gitu kan retro-retro modern gitu kan. Ya pokoknya di mata gue itu seperti kayak lu bermain aman gitu. Karena memang motor itu saking amannya ya sebenarnya bagus di segala sektor. Iya, iya. Mesin oke, pengereman value-nya juga ada, depan belakang disc brake. Terus cakep juga, ya kan, disukai banyak orang. Jadi kayak semuanya hampir bagus gitu. Iya, iya. Saking bagusnya mungkin jadi terlalu gak ada karakternya menurut gua. Malah karakternya dari si Vario itu sih. Oke. Nah, kalau gua gitu ya, tapi Iya, iya. makanya gua kasih nilai 7. Itu aja Seru sih ya. paling. Gimana menurut kalian Honda Stylo? Tulis di kolom komentar di bawah. Buat para user-usernya juga ya, coba dikomentarin juga apakah pendapat kami ini valid atau bisa diterima atau gimana. Tapi intinya mari kita diskusi saja. Semoga tidak diisi dengan komentar judul. Kita harus bahas apa lagi? Jangan lupa kasih saran topik di kolom komentar di bawah. Yaudah, kita pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Oke.